Kode semesta, kalau kamu akan diangkat jadi orang kaya. Pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba jadi aneh? Hal-hal yang dulu terasa stabil mulai goyah. Uang berkurang tanpa alasan yang jelas. Hubungan dengan orang-orang tertentu mulai renggang. Bisnis atau pekerjaan yang dulu lancar tiba-tiba menurun. Tapi di tengah semua itu, ada perasaan dalam dirimu yang anehnya justru tenang. Seolah ada bisikan halus yang berkata bahwa semua ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Itu bukan kebetulan, itu adalah kode. Kode dari semesta bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk diangkat ke level keberlimpahan yang lebih tinggi. Kebanyakan orang panik ketika hidupnya mulai berubah. Mereka mengira sedang sial atau kena karma. Padahal, seringkali kekacauan adalah cara semesta berkomunikasi. Ia tidak sedang menghukum, melainkan sedang membentuk. Karena tidak mungkin kamu menjadi pribadi kaya dengan kesadaran lama yang miskin. Tidak mungkin kamu menerima kelimpahan baru jika masih membawa beban energi lama. Maka, sebelum keberlimpahan datang, semesta akan mengguncang segalanya. Ia akan meruntuhkan identitas, kebiasaan, dan pola pikir lama yang sudah tidak sesuai dengan takdirmu yang baru. Kamu mungkin kehilangan pekerjaan, bisa juga kehilangan seseorang yang kamu sayangi. Namun di balik kehilangan itu, sebenarnya semesta sedang mengundangmu untuk naik kelas, agar kamu belajar mempercayai kekuatan batin, bukan hanya sistem luar. Karena kekayaan sejati tidak lahir dari kerja keras semata, melainkan dari kesadaran yang sejajar dengan energi kelimpahan. 1. Hidupmu mulai tidak nyaman padahal tidak ada masalah besar. Tanda pertama bahwa semesta sedang mengangkatmu adalah rasa tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Kamu bisa saja sedang berada di situasi hidup yang stabil, tapi entah mengapa semuanya terasa hampa. Tidak ada semangat, tidak ada gairah, dan setiap hari terasa seperti pengulangan tanpa makna. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa jiwamu sudah tumbuh, sementara lingkungan dan rutinitasmu belum. Semesta mulai mendorongmu keluar dari zona nyaman, agar kamu sadar bahwa ada versi diri yang lebih tinggi yang menunggu untuk dijalani. Banyak orang salah paham dengan fase ini. Mereka mengira rasa gelisah adalah tanda salah arah, padahal justru sebaliknya. Itu adalah panggilan. Sebuah dorongan lembut dari semesta agar kamu berani meninggalkan kehidupan lama yang tidak lagi cocok. Saat perasaan itu datang, jangan langsung panik. Jangan berusaha menutupinya dengan kesibukan. Coba berhenti sejenak, tarik napas, dan dengarkan hatimu. Kadang, yang kamu kira masalah hanyalah pesan, sebuah sinyal dari alam semesta yang ingin kamu maknai, bukan kamu lawan. 2. Kamu dipisahkan dari orang, tempat, atau kebiasaan lama. Tanda kedua biasanya hadir dalam bentuk kehilangan. Bisa jadi kamu kehilangan teman, pasangan, rekan kerja, atau bahkan hobi yang dulu begitu kamu nikmati. Semua itu adalah bagian dari proses pembersihan energi. Karena untuk terangkat ke level yang lebih tinggi, kamu tidak bisa membawa seluruh beban masa lalu. Semesta tahu bahwa tidak semua orang bisa ikut dalam perjalanan baru ini. Ada yang akan tertinggal, ada yang akan pergi, dan ada juga yang tiba-tiba menjauh tanpa sebab. Itu bukan karena kamu gagal menjaga hubungan, tapi karena frekuensi energimu sudah berbeda. Orang yang dulu terasa cocok mungkin kini terasa asing, dan itu wajar. Bayangkan kamu seperti balon yang ingin terbang. Selama kamu masih diikat oleh tali-tali masa lalu, kamu tidak akan bisa naik. Maka ketika semesta membuatmu kehilangan sesuatu, itu bukan hukuman. Itu pembebasan, agar kamu lebih ringan melangkah menuju kehidupan baru.
Jangan terlalu berusaha mempertahankan apa yang sudah waktunya dilepaskan. Setiap kepergian menyisakan ruang kosong, dan di ruang itulah sesuatu yang lebih besar akan datang. Mungkin dalam bentuk kesempatan, orang baru, atau ide yang bisa mengubah arah hidupmu. 4. Kamu diuji lewat masalah finansial agar energi kelimpahanmu terlatih. Ini adalah paradoks yang sering membingungkan banyak orang. Saat semesta ingin menjadikan seseorang kaya, ia tidak langsung memberinya uang. Ia memberi latihan. Ia menempatkan seseorang di situasi sulit agar ia belajar memegang ketenangan di tengah kekurangan. Banyak orang kehilangan penghasilan, proyek gagal, atau tabungan menipis. Namun itu bukan kutukan. Itu adalah cara semesta menguatkan kegetaran kelimpahan dalam dirimu. Karena uang hanyalah simbol dari energi. Jika kamu masih panik setiap kali uangmu berkurang, berarti kamu belum memiliki wadah batin yang cukup untuk menampung aliran kekayaan yang lebih besar. Semesta ingin melihat apakah kamu bisa tetap bersyukur saat segalanya tampak sempit. Apakah kamu bisa tetap percaya bahwa rezeki datang dari arah yang tak terduga? Karena hanya orang yang tenang di tengah badai yang siap menerima kelimpahan sejati. Ketika kamu berhasil melewati fase ini dengan kesadaran, pintu-pintu rezeki akan terbuka dengan cara yang kamu tidak pernah sangka. Kamu akan mulai melihat tanda-tanda kecil, peluang datang tanpa dicari, pertemuan dengan orang-orang yang tepat, ide-ide baru muncul tanpa dipaksa. Semua itu adalah bentuk kerja semesta yang tak terlihat, membalas kepercayaanmu. 5. Kamu mulai menarik situasi dan orang yang memantulkan sisi dirimu yang belum sembuh. Saat semesta ingin mengangkatmu, ia tidak hanya memberimu peluang baru, tapi juga cermin. Cermin itu bisa berupa orang, peristiwa, atau situasi yang membuatmu tidak nyaman. Semua itu hadir agar kamu bisa melihat bagian dalam diri yang perlu disembuhkan sebelum kekayaan datang. Misalnya, kamu bertemu seseorang yang membuatmu marah, kecewa, atau merasa tidak dihargai. Padahal jika dilihat lebih dalam, perasaan itu tidak datang dari mereka, tapi dari luka lama dalam dirimu sendiri yang belum selesai. Semesta menempatkan orang itu di hidupmu bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengingatkan agar kamu belajar melepaskan emosi lama yang menghambat aliran rezeki. Kekayaan adalah energi yang mengalir di ruang batin yang bersih. Jika di dalam dirimu masih ada dendam, iri, atau rasa tidak layak, energi itu tidak akan mengalir dengan bebas. Maka setiap kali kamu bertemu orang yang memancing emosi, berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, bagian mana dari diriku yang sedang diminta untuk disembuhkan? Dengan begitu, kamu tidak lagi melihat masalah sebagai musuh, tapi sebagai guru. Kode semesta tidak datang dalam bentuk suara atau tulisan di langit. Ia hadir lewat rasa, kebetulan, dan situasi yang mengguncang. Ia hadir lewat keheningan batin yang memanggil kamu untuk berubah. Dan saat kamu mulai memahami bahasa itu, hidupmu akan terasa jauh lebih ringan. Karena kamu tidak lagi melawan arus, melainkan berjalan bersama semesta. Kaya sejati bukan hanya tentang uang. Kaya sejati adalah ketika kamu memiliki batin yang damai, hati yang penuh syukur, dan keyakinan bahwa apapun yang kamu butuhkan akan datang pada waktu yang tepat. Ketika kamu sudah berada di frekuensi itu, uang hanyalah konsekuensi alami. Rezeki akan datang bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu sudah menjadi pribadi yang seimbang dan selaras dengan aliran hidup. Mulai sekarang, jangan takut ketika hidupmu terasa berantakan. Mungkin itu bukan tanda kehancuran, melainkan tanda kelahiran. Karena setiap kali semesta mengguncangmu, ia sedang memecahkan kulit lamamu agar cahaya di dalammu bisa keluar. Dan ketika cahaya itu mulai bersinar, tidak ada yang bisa menghentikan kamu untuk menjadi pribadi yang berlimpah, berkah, dan berarti bagi banyak orang.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya tentang kesadaran, energi, dan kelimpahan hidup.